kemarin Pak Agus juga ada minta ini ya, terkait dengan forum PPM ini. Oke Pak, ini kita coba sharing Pak bagaimana penggunaan dari forum ini Pak ya. Yang pertama adalah tentunya apa-apa saja yang harus kita cek dan terus yang kita harus validasi terkait dengan kondisi aktual unit kita di lapangan Pak ya. Harapannya performanya itu masih sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan seperti itu. Ya. Ini adalah terkait dengan identitas unit yang kita lakukan PPM Pak ya, lakukan PPM. Kemudian di bawahnya terdapat aktivitas-aktivitas, kemudian nanti adanya standar nilainya, kemudian maupun dari satuan ya ataupun unit dari item pengukurannya yang kita ukur seperti itu. Pertama adalah engine speed Pak ya. Engine speed itu memang yang kita sepakati adalah di RPM 1400 ya, ataupun nanti perbandingannya adalah di load di 80%. Karena tidak mesti harus kenapa RPM ini menjadi acuan. Yang penting adalah bagaimana si engine load-nya itu di 80%. Tentunya nanti perbedaan ini dikarenakan adanya ya mungkin elevasi dari pompa terhadap outletnya ya, kemudian jarak dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi RPM-nya. Bisa saja nanti di load-nya sudah 80% tapi RPM-nya masih di 1300-an ataupun sebaliknya ya. Engine speed-nya sudah 1400 tapi engine load-nya malah belum ya. Mungkin saja dikarenakan kondisi operasional dari pompa tersebut yang bisa dikatakan lebih ringan seperti itu. Ya inilah yang menjadi acuan kita kalau nggak di RPM adalah di load-nya seperti itu ya. Sehingga nanti kita isi di forum aktual ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah engine oil pressure ya. Nah di sini kita ambil di dua kondisi ya. Pada saat low idle ya lebih tepatnya ada di RPM 700 RPM ataupun bisa dikatakan kurang daripada itu ya. Kemudian lebih untuk standar value-nya itu adalah di 0,4 kPa ya. Minimal seperti itu. Jika kurang daripada ini 0,45 maka nanti dikhawatirkan ada kegagalan lubricating. Ya, kemudian pada saat kondisi beban ya di RPM 1400 atau di 80% untuk bebannya. Itu juga sama untuk standar value-nya itu adalah minimal di 2,48 kPa. Ya, ini kita mengacu kepada penjelasan yang terdapat di engine Caterpillar seperti itu. Ya. Ini mungkin kita hanya sekedar cross check saja, tidak dilakukan pengecasan ataupun repair ataupun sebagainya ya untuk mendapatkan nilai ini seperti itu. Kemudian untuk engine oil temperatur, nah di sini adalah nilainya di maksimal di 180 derajat Celcius. Untuk unitnya adalah derajat Celcius seperti itu. Kemudian untuk coolant temperatur ya kita coba bermain di 70 hingga 90 derajat Celcius, walaupun disepakatan kita adalah di maksimal adalah di 85 derajat Celcius ya. Betul Pak Jaga, 85 tadi ya, atau 98 tadi untuk temperaturnya. Kalau idealnya di bawah 90 bagus. Jadi 98 itu sebagai trip limitnya aja tuh Pak. Kalau bisa ya di 90-an, under 90 derajat Celcius. Oke, di copy. Ya. Ini harapannya bermain di 90 derajat Celcius ya Bapak-bapak ya. Kalau pun nanti lebih daripada itu ya harapannya nanti tolong kembali di cross check lagi untuk parameter settingan yang ada di ET-nya ya, di ET tool-nya, dan itu sebagai limiter buat unitnya, jangan sampai nanti sudah terjadi overheat saja tuh unitnya seperti itu. Kemudian untuk exhaust temperatur ya baik pun sisi kiri maupun sisi kanan ya, walaupun dari sensornya belum terpasang ya, tapi kita bisa mendapatkan pendekatan ya dengan cara melakukan pengukuran
di center manifoldnya dengan menggunakan termogan ya, ataupun thermal kamera termogan ya, seperti itu. Nah, dan syukur-syukur nanti bisa ditambahkan aktivitas melihat exhaust temperaturnya per silinder juga ya. Jika terdapat deviasi dari exhaust temperatur ini, misalkan lebih rendah ataupun lebih tinggi dari 650 derajat Celcius. Seperti itu. Mana tahu nanti ada 1-2 silinder yang mengalami deviasi sehingga bisa kita segera melakukan follow up. Dan tentunya nanti juga dikorelasikan dengan yang namanya pada saat proses cut out injektornya juga ya, seperti itu. Kemudian nanti temperatur dari in radiator maupun dari out radiator seperti itu. Tunggu sebentar ya, Bapak, tunggu sebentar. Kalau di Arya ada jalan ya PPM-nya? Sudah Pak, sudah jalan Pak. Kemudian untuk temperatur in maupun temperatur out pada radiator Pak ya. Ini memang yang harus kita perhatikan adalah delta temperaturnya Pak ya. Delta temperaturnya. Jadi kenapa diperlukan delta temperatur 10-15 derajat Celcius? Itu sambil memastikan nanti kondisi ataupun performa dari radiatornya Pak. Baik itu dari segi tube-nya ataupun dari segi fin-nya, seperti itu. Ya. Kemudian yang item 10 dan 11 terkait dengan fuel pressure ya. Itu adalah pada saat low idle bermain di 350 sampai 538 kPa. Seperti itu. Kemudian nanti pada saat load di RPM berapa yang kita dapati, ya harapannya nanti bermain di 350 hingga di 641 kPa. Seperti itu. Kalau ini kita bisa lihat langsung di pressure gauge yang ada di ini ya, yang ada di head filternya, seperti itu. Kemudian nanti elemen item 12 dan 13 terkait dengan air inlet restriction-nya ya. Maksimal di 3,7 kPa jika dia itu menggunakan air cleaner yang lama, dan untuk baru ya, itu yang baru. Kemudian untuk yang lama adalah di 7,6 kPa. Ini bisa kita lihat nanti di das indikatornya Pak ya, di das indikatornya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan boost pressure ya, tentunya nanti kita pastikan nanti dengan cara melihat tekanan di ET tool-nya ya. Di ET tool-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Jevika tadi, adanya tampilan general ya, pada unit ya ataupun pada engine yang telah dikonek dengan ET tool-nya dia ya. Nanti kita lihat perbandingan ada di sana. Kemudian untuk blow by ya. Untuk blow by ya secara pengukuran ya, nanti dia menggunakan tools multi tool ya. Jadi tidak bisa menggunakan yang namanya ET tool. Jadi memang dia harus adanya tambahan tool tersendiri ya Bapak-bapak ya. Saya coba dulu lihat rumusnya. Nah, ini untuk rumus dari penggunaan multitool Pak Bapak ya. Ya. Di sini nanti kita masukkan nilai power ya, nilai power dari pada saat unit tersebut
load ya. Dalam hal ini berarti di 80%-nya. Jadi berapa nilai power yang dihasilkannya. Kemudian load faktornya kita buat nanti di 80% ya. 80% nanti di toolnya itu akan terbaca ya. Akan terbaca berapa sih nilai aktual dari blow bay-nya seperti itu. Namun nanti dipastikan Mbak, dipastikan pada saat pembacaan di toolnya itu pastikan nanti satuannya ya, satuannya. Kadang dia satuannya adalah cubic feet per hour ataupun satuannya adalah liter per menit. Di sini kita memakai satuan liter per menit. Jika memang nanti dia menggunakan cubic feet per hour, maka nanti coba dia langsung dikonversikan, Pak. Satuan volume. Kemudian nanti current powernya adalah di 852 HP, ini adalah power aktualnya dia, ya. Kemudian nanti barulah dapat hasil blow bay-nya. Jadi tinggal masuk angka saja, Pak, di rumus ini. Kemudian nanti jika nilainya itu berada di rank dari 3 warna ini, maka nanti kondisinya bisa kita tentukan, Pak. Ya, bisa kita tentukan. Ya, misalkan nilainya itu adalah bermain di kurang dari 1286,94 kubik feet per hour, kurang ya. Berarti di antara 1278 itu masih masuk di rank green. Berarti menandakan kondisi blow bay-nya masih dikatakan aman, seperti itu. Kemudian jika nilainya adalah di atas dari 1286,94 kubik feet per hour hingga kurang dari 1700 yang berada di rank merah ini, maka nanti nilainya bisa dikatakan yellow. Berarti bisa diartikan kondisinya adalah kritikal, ya, kritikal. Jadi perlu dipastikan nanti pengecekannya, entah itu breedernya yang mengalami kebuntuan ataupun ada faktor yang lainnya, seperti itu, yang dapat mengakibatkan tingginya nilai blow bay-nya. Kemudian jika dia itu di atas dari 1704,56 kubik feet per hour, maka ini harus dilakukan perbaikan, Pak. Jadi yang malah nanti sia-sia saja engine itu beroperasi. Tentunya nanti dampaknya adalah mungkin saja engine-nya low power, ya, ataupun nanti exhaust gasnya yang sedikit mengalami warna yang abnormal ataupun sebagainya, seperti itu. Jadi inilah parameter kita ataupun dari kriteria hasil dari blow bay, ya, untuk engine C27 series, Pak. Saya rasa kalau di Aria sudah punya belum Pak multitoolnya seperti ini? Halo? Yang di Aria sudah punya belum deh toolnya? Ada, Pak. Ada ya? Ya. Belum ya? Nah, kalau belum mungkin bisa diadain, Pak, karena pengadaannya cukup lama, Pak. Di kita pun di MTBU kemarin kan kalau multitool yang terbaru sekarang itu secara dimensi lebih besar, Pak, ya, lebih besar, dan dikira di awal itu ordernya itu sudah datang lengkap ya, dengan hostnya, dengan kopernya, dengan konektornya. Ternyata yang terbaru sekarang tidak, dia terpisah ya, di order terpisah, seperti itu. Jadi harapan nanti kalau gimana Pak? Ini Pak? bagus, memang kalau part number itu cuma datang multitoolnya doang, sensornya lain lagi part numbernya. Jadi memang berbeda berarti Pak Cep ya? Kemarin data sampein sih di teman-teman, tapi nggak komplit. Jadi kalau yang multitool yang terbaru itu Pak Agus, itu kan data screen ya, udah layar sentuh, itu bisa sekalian ET di situ Pak Agus. Jadi satu tool untuk semua. Kalau yang lama kan masih ini ya, masih manual gitu lah ya. Tapi kalau ya, kita pakai part number yang terbaru itu bisa langsung ET di situ. Jadi nggak perlu laptop lagi. Ya keren lah ya. Mungkin lebih mahal tapi. Iya. Ya lumayan, bisa dapat satu mobil Pak ternyata harganya. Dan ya akhirnya datang komplit juga ya. Di kita alhamdulillah sudah komplit. Sudah tinggal ground test aja lagi. Baru minggu kemarin datangnya untuk konektor maupun hostnya. Seperti itu. Ya Pak, ini bisa dipakai di drilling juga ya Pak Agus ya. Jadi kemarin waktu di Adaru itu malah kita bikin rumus ini untuk drilling yang kepake gitu ya. Di pompa malah nggak ada yang berubah sampai kuning atau merah ya.
Jadi kelihatan betul ketika blue bay-nya udah parah itu, dari nilainya ini memang juga di atas merah ya. Saya punya tarnya, punya drilling di Adaro dulu, tapi nanti saya share kalau cari-cari dulu. Ya, jangan sampai gini ya. Kita ngorder engine gara-gara blue bay, terus ditanya blue bay-nya berapa. Nah, kalau blue bay-nya angkanya sekian, itu efeknya apa gitu ya. Jadi memang kita harus punya analisa teknis yang tajam, ya, yang detail gitu ya. Jadi ketika ngorder engine atau komponen lainnya ya nggak ada alasan untuk menolak gitu ya Pak Agus kali ya. Ya itulah Betul. yang kita share ke teman-teman semua gitu ya. Terima kasih Pak Agus, lanjut. Ya, bahkan di apa namanya, di Trakindo Palembang pun dia nggak menggunakan metode seperti ini malah Pak Cip ya. Kemarin kita beberapa kali kita di Trakindo Palembang itu sempat kita ajak diskusi juga ya terkait engine-nya yang kita progres di sana. Bahkan mereka tidak menggunakan seperti ini, dia langsung nilai aktual seperti itu, nilai aktual tanpa mengkorelasikan dengan faktor full, powernya ataupun current powernya seperti itu. Iya, sebenarnya ini kan yang yang develop ini kan Pak Arifin ya dulu ya waktu di Adaro. Nah, betul, Pak Arifin tuh punya kenalan dekat orang Trakindo gitu loh. Kayaknya orang yang ya engineer yang senior kali ya. Jadi sebenarnya rumusnya nggak bisa dipublikasi, tapi ya sama Pak Arifin dikasih ke saya suruh pelajari dan kita bisa terjemahin gitu ya. Jadi memang tidak semua Trakindo punya gitu. Paling tertentu saja gitu ya. Nah, harapannya ini ilmunya ya dikit di kita aja, jangan sampai ke pihak luar gitu Pak Agus ya. Betul, iya. Maka tuh kaget juga kemarin Pak Jep, kok mereka metodenya begitu polos gitu kan dalam menentukan blue bay-nya kan gitu. Iya kan jadi lucu kan, malah customernya lebih pinter daripada daripada dealernya kan, malah kebalik-balik. Sama kayak Multiflow sama Pama itu, kalau udah berhubungan dengan Pama tuh udah angkat tangan Multiflow itu. Teknisi ya wes, Pama udah hebat. Ya kan kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kompetisi ini sangat langka, jarang banget. Bahkan di seluruh Pama kayaknya belum ada inisiasi kan, belum merata lah gitu ya. Ya harapannya kami ya kita punya kompetensi yang bagus ya, bermanfaat lah ya, minimal untuk set masing-masing ya, baik drilling maupun Multiflow ya yang punya engine Caterpillar. Itu Pak Gus, lanjut. Oke, boleh. Siap, terima kasih Pak Jep untuk tambahannya. Baik Pak, ini yang cara menentukan ya hasil blow by setelah digunakan pengukuran dengan menggunakan multi-tool seperti itu ya. Kemudian ini Pak untuk pengukuran valve clearance ya, adjustment. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Ketika adanya PPM, jadi asumsinya adalah bukan berarti valve itu harus di-adjust seperti itu. Bukan berarti valve itu harus di-adjust. Tapi dilakukan terlebih dahulu recheck ya. Maka itu ya salah satu program dari Plant People di Hawa adalah CRVC ya. Cek dari valve clearance-nya tersebut. Jadi tidak mesti harus datang langsung di adjustment, tidak. Jadi dicek dulu Pak untuk clearance-nya. Jika memang kondisinya itu masih dalam rank-nya clearance ya 0,38 plus minus 0,08 maka nggak perlu lagi di-adjust seperti itu. Tapi jika ada penyimpangan itu yang harus kita adjustment seperti itu ya. Saya mau nanya dulu nih ke teman-teman ya. Ketika kita ingin melakukan adjustment valve itu kan di dalam shop manual memang dijelaskan adanya top 1 maupun top 11. Ya. Saya ingin bertanya dulu nih, sharing juga lah. Ya, kira-kira bagaimana dari teman-teman itu menentukan oh ini top 1 loh. Oh ini top 11. Dikarenakan di Caterpillar itu kan tidak adanya marking ya ataupun pointer. Oh ini adalah posisi top 11. Oh ini adalah posisi top 1. Monggo ada yang bisa bantu dulu dari teman-teman yang ada di set BKP ataupun di area. Bagaimana caranya kita menentukan? Gimana?
Ya itu kan ada bautnya itu kan. Jadi kalau bautnya udah masuk berarti kan udah top, terus nanti disesuaikan dengan yang di tabel itu yang valve-nya itu yang bisa dicas yang mana. Berarti udah bisa nentuin antara top 1 sama top 11. Ini ya berarti ya, Mas. Ini siapa nih? Tadi dari mana? Dari Mas Mukibin ya. Mas Mukibin dari mana nih? Website mana? BKB, Pak. Oh, BKB. Gimana tadi, Mas, nentuinnya? Ya kan, yang di area panel itu kan ada bautnya itu kan. Nah, nanti kalau bautnya itu udah bisa masuk, ya thread itu berarti kan otomatis sudah top itu. Dia nggak main pointer, tapi main threadnya baut itu. Oke. Itu kan kalau masuk bisa ada dua kondisi ya, ada dua kemungkinan, betul ya, Mas Mukibin ya? Betul, nanti disesuaikan dengan FO-nya itu kan. Disesuaikan dengan FO-nya, oke. Pertanyaannya yang simpel adalah bagaimana cara kita itu memastikan, oh ini dalam kondisi top 1, oh ini dalam kondisi top 11. Bagaimana caranya kita memastikan kondisinya, Mas? Gimana? Padahal antara top 1 dan top 11 itu sama lubangnya. Ya, seperti itu. Gimana? Tapi kalau ini biasanya kalau saya sih ya pernah nyoba kalau pas ditopkan itu ada posisi valve yang bisa dicas itu, Pak. Jadi ya agak kemungkinan besarnya itu kita ini di FO tersebut itu yang kondisi valve yang bisa dicas yang mana. Berarti kalau kemungkinan besarnya itu sesuai dengan FO yang di top 1 ya itu kemungkinan besar ya di top 1 seperti itu. Berarti diposisikan, kemudian di cross check valve yang mana yang nekan, yang mana yang tidak nekan, kemudian nanti dibandingkan dengan penjelasan yang ada di sini ya. Yang ada di sininya. Betul ya. Ya yang itu maksudnya. Nah, baik, terima kasih ya. Sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya. Hanya saja seperti ini. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi di teman-teman. Ya, bahwasanya dalam menentukan top ini itu yang terkadang pernah miss ya. Terkadang pernah miss seperti itu. Jadi izinkan saya coba sampaikan secara pastinya bagaimana caranya kita menentukan top 1 itu dan bagaimana top 11 itu ya. Mungkin cara yang disampaikan oleh Mas Mukibin itu bisa kita terapkan. Namun ada satu cara lagi yang bisa tidak bakalan kondisinya itu berubah ya. Misalkan seperti ini. Ya. Ketika silinder nomor top 1 berarti kan kalau kita bisa bahasakan top 1 itu ada di sebelah kiri ya. Kiri engine seperti ini. Ya. Top 11 pun juga ada di sisi sebelah kiri engine. Ya. Jadi untuk memastikan dia top 1 ataupun top 11 itu tergantung dari kondisi silinder nomor 3 maupun kondisi silinder nomor 9 seperti itu. Jika dia kondisinya adalah top 1 ya. Jika kondisinya top 1 maka nanti untuk rocker arm exhaust nomor 3 itu kondisi pastinya adalah dia kondisi menekan penuh. Dalam arti kata dia lagi pertengahan langkah exhaust ya. Jadi memang langkah si silinder nomor 3 ini langkah exhaustnya. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita bandingkan nanti ketika dia nomor top 1 maka nanti exhaust nomor 3 itu tidak bisa di-adjust. Seperti itu ya dari tabel ini. Kemudian itu untuk top 1. Kemudian jika dia itu top 11 tinggal dipastikan nanti kondisi dari rocker arm exhaust ataupun kondisi silinder nomor 9 ini dia lagi langkah apa. Jika dia lagi langkah exhaust maka nanti itulah yang menandakan kondisinya adalah top 11. Ya, maka nanti kalau kita lihat di tabelnya ini
ketika top 11, maka untuk exhaust nomor 9 itu tidak bisa dilakukan pengejasan. Nah, dikarenakan kondisinya tadi sama seperti silinder nomor 2 ya. Dia lagi pertengahan ataupun lagi puncak-puncaknya langkah exhaust. Seperti itu. Inilah cara kita ya yang tidak bakalan berubah walaupun kondisi semua valve-nya itu kendor. Misalkan ini kita baru melakukan top overhaul ya, melakukan top overhaul, kemudian kan rocker armnya itu kan kendor semua dia. Rocker arm kendor semua. Ketika kita pasang rocker arm itu di camshaft-nya ya, kemudian di bagian silinder head-nya, kondisi yang tadi saya sampaikan itu tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah walaupun kondisinya itu kendor semua. Inilah jadi menghindari seminimal mungkin terjadinya miss dalam melakukan adjustment valve clearance seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain, Pak? Monggo. Halo. Ada yang mau ditanyain? Silakan teman-teman kalau ada isu yang di lapangan atau kendala saat PPM ya, bisa ditanyakan. Ada Pak Agus di sini. Di mana? Ada yang mau tanya? Pak Agus mau nanya, Pak. Monggo, Pak Eko. Untuk pernah ngalamin seperti ini, Pak. Untuk pengejasan valve ya, kita ngejas valve dari top 1 kemudian diulang ke top 11. Nah, untuk memastikan lagi kan kita pernah ngelakuin lagi sekali lagi hal yang sama gitu, Pak ya. Nah, itu kok seringnya berbeda, Pak? Ada tips nggak, Pak? Untuk biasanya memang kita melakukannya 2 kali ya, 2 kali percobaan, misalnya dari awal kita top 1 terus top 11 sudah selesai, kita coba ulangin lagi top 1 lagi, apakah ada perubahan. Nah, itu beberapa kali kita ngejas itu berubah, Pak. Apakah ada tips untuk pengejasan valve untuk yang di engine C27 seperti itu? Ya, sebenarnya yang putaran yang kedua itu lebih tepatnya adalah bukan kita kembali mengejas, Pak ya, lebih tepatnya. Hanya saja kita memastikan kembali apakah pada saat kita ngejas yang di pertama itu ada yang kelewat atau mungkin ada yang miss. Jadi lebih baiknya kita melakukan pengecekan. Nah, namun kalau untuk Caterpillar ini keuntungannya adalah dikarenakan marking ataupun hole yang terdapat di flywheel-nya itu kan bisa dikatakan untuk bergeser sekian derajat pun agak bisa dikatakan kecil lah. Berbeda dengan engine Komatsu ya, yang mana markingnya itu hanya terlihat berdasarkan pandangan, kemudian dilihat dari segi pointer terhadap garisnya. Jadi kalau sudut pandang kita itu berbeda dari awal dan yang keduanya itu nanti juga akan mempengaruhi posisi dari kepresisian markingnya seperti itu. Jadi bagaimana triknya ya, agar kondisi valve-nya itu clearance-nya itu tetap sama nih, antara pengejasan dan pada saat dilakukan cross check ya, seperti itu. Jadi begini, Pak. Kita coba lihat di sini. Jadi adjustment-nya itu ya usahakan nanti yang jelas filler gauge-nya itu sudah dilumasin oli dulu, Pak ya. Untuk mencegah nanti ketika dia itu dimasukin, dikeluarin di antara clearance dari dengan cross head-nya dengan rocker arm-nya itu aus seperti itu. Jadi nanti pada saat pengejasan ya, di sini kan dia bisa dikatakan seperti Allen key ya. Nanti di bagian adjuster screw-nya ya. Nanti kita dimentokin dulu, Pak ya. Dan arti kata sebelum dimasukin filler gauge itu nanti kita benar-benar kontekkan antara rocker arm dengan si cross head-nya, Pak. Bertujuan apa? Bertujuan memang tidak ada lagi
benda yang menjadi bantalan, misalkan jumlah oli yang terlalu banyak, ataupun kotoran, ataupun dan sebagainya, seperti itu. Dimentokin dulu, Pak, dimentokin, tapi lock nutnya itu dikendorkan. Adjuster screw-nya yang dimainkan. Setelah sudah dimentokin, ya udah kita rilis kembali, kita kendorin, barulah kita masukin filler kicknya. Usahakan dia itu posisinya ini segaris, Pak, selurus dengan posisinya rocker arm. Jika tidak memungkinkan, ya silakan dia agak dimasuki dalam kondisi yang berbeda. Nah, keunikan yang ada di bagian rocker arm ini adalah dia memiliki yang namanya button. Jadi dia bergerak secara fleksibel seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Nah, sampai nanti kondisinya malah mungkin sisinya tertekan sebelah, ya dikarenakan filler kicknya tidak masuk sempurna, ataupun ada sebab-sebab ataupun faktor lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya nanti perbedaan ukuran seperti itu. Nah, kita pastikan dia benar-benar tegak lurus, Pak, ya. Dalam arti kata button ini tidak miring, ya, tidak terjadi deviasi lainnya seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita putar adjuster screw-nya, ya, kita mentokin, kemudian setelah mentok, ya kita tambahkan sedikit, ya kurang lebih 20 derajat, ya, 20 derajat dari mentoknya tadi. Mentoknya tadi nggak perlu dengan power yang keras, Pak, tadi di tangan kita. Cukup dimentokin, kemudian ditambah 20 derajat, dan pastikan nanti pada saat permukaan lock nutnya itu dengan rocker arm juga adanya oli, ya, biar nanti pada saat lock nut ini dikencengin dan kemudian di area threadnya pun juga ada oli, ya harapan nanti pada saat kita kencangin lock nut ini adjuster screw-nya tidak ikut berputar juga searah putaran dari lock nutnya. Harapannya seperti itu. Jadi ketika locknya, ya pada saat mengencangin lock nutnya ya nggak perlu keras-keras, ya, karena secara torsi pun dia kecil saja kan, torsinya ini hanya sekitar 30 Newton, ya, lebih kurang 3 kilo saja seperti itu. Jadi nanti ketika sudah mentok, ya udah diberikan torsi yang sesuai dengan standar tadi dengan menggunakan top crank, ya. Kemudian barulah kita mainkan lagi filler gig-nya secara maju mundur, ya. Kita maju mundur, ya. Harapannya nanti tidak terlalu rapat, tidak terlalu kendor seperti itu, ya. Itulah cara yang paling simpel seperti itu. Ya, syukur-syukur nanti kita bisa finalisasi dengan menggunakan yang namanya dial gig, ya. Seperti kalau di kalau di engine Karmin itu dia pada saat kita mengukur timing feature-nya itu memang untuk mendapatkan kepresisiannya dia memang menggunakan dial gig. Jadi bisa kita implementasikan dengan menggunakan dial gig, Pak. Jadi kita perhatikan nanti berapa sih pergerakan dari dial gig itu, apakah sudah sesuai belum dengan clearance yang kita berikan di bagian rocker arm itu. Itu sih Pak Eko untuk penjabarannya. Nah, barulah nanti setelah ditorsi, di marking, jangan lupa marking di rocker arm, marking di di forumnya, ataupun misalnya ada orang-oretan di bagian engine-nya, silakan. Nanti tidak terjadi miss pada saat putaran berikutnya. Seperti itu, Pak Ibu. Siapa? Makasih, Pak. Memang kalau kita lihat di manualnya pun, baik itu di engine Komatsu, di engine Caterpillar, itu memang tidak ada penjelasan, kenapa harus ditambah 20 derajat segala macam. Ya, 20 derajat di sini adalah bertujuan untuk menghilangi clearance, ya, antar thread-nya itu, ya. Baik itu thread yang ada di adjuster screw-nya terhadap thread yang terdapat di bagian lock nut-nya. Jadi kalau kita sudah mentok saja, kemudian kita langsung kencangin lock nut-nya, yang dikhawatirkan adalah terjadinya valve clearance-nya itu akan kembali lebih renggang, seperti itu. Jadi untuk menghilangi clearance tersebut dan untuk menghindari pengerjaan yang berulang, maka ya langsung ditambah saja. Dalam arti kata, pada saat dia itu sebelum lock nut itu dikencangin, maka nanti kondisinya benar-benar rapat,
Ya, tapi setelah dilakukan pengencangan di locknutnya, diberikan torsi pada locknutnya, maka nanti kondisinya akan kembali semula sesuai dengan kondisi valve ataupun di posisi ketebalan dari filler gignya, seperti itu, Pak. Ya, mungkin ada yang lain, Pak, yang mau ditanyain? Ya, nanti setelah harapannya nanti setelah dilakukan pengecasan, ya jangan lupa dicoret, Pak, ya, untuk menghindari miss nanti pada saat putaran berikutnya, seperti itu. Kemudian untuk exhaustnya juga sama caranya ya, seperti intake tadi, hanya saja yang membedakan adalah di valve clearance-nya saja, ketebalannya. Ya, kami sarankan Bapak-bapak semua untuk bisa ini ya, membuat apa namanya filler gignya itu yang seperti huruf Z itu, Pak, ya, huruf Z yang ada dia memiliki frame sehingga nanti mempermudah kita dalam proses pengecasan. Kalau kita menggunakan filler gig yang satu tumpuk banyak itu ukurannya, itu khawatir nanti malah apa namanya susah dalam pengecasan, karena power kita untuk memasukin ngeluarin itu agak kurang nyaman lah, intinya seperti itu. Itu untuk proses pengecasannya. Kemudian untuk mempermudah juga ya beberapa Pokayeke, intinya adalah untuk yang sebelah kiri itu adalah silinder-silinder yang ganjil, untuk yang sebelah kanan adalah silinder-silinder yang genap. Khawatir kita nanti malah ngurutnya ke belakang lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kemudian lanjut lagi 7 seperti ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti dengan apa namanya firing ordernya 1, 10, 9, 6, 5, 12 hingga ke 2 itu sama saja seperti halnya engine Komatsu yang V silinder ya, ataupun 12 silinder. Ya. Hanya saja dia diawali oleh sisi kanan terlebih dahulu kalau yang punya Komatsu. Kalau yang punya Caterpillar ini dia diawali dari sebelah kiri, seperti itu. Itu, Pak, untuk proses adjustment dari valve clearance-nya. Jika tidak ada lagi kita lanjut, Pak. Kemudian untuk injektor, ya, untuk injektor bukan berarti injektor ini dilakukan terpisah ya. Maksudnya tuh langkahnya terpisah dengan pada saat kita lakukan adjustment valve clearance-nya. Ini bisa kita lakukan secara bersamaan. Yang paling penting adalah kita tahu persis ketika posisinya top 1 ya. Kemudian injektor mana saja yang harus di adjustment. Ya. Ketika top 1 maka nanti yang bisa di adjustment adalah silinder nomor 4, 5, 6, 9, 11, dan 12. Begitu juga dengan sebaliknya, top 11. Maka injektor yang bisa dicas adalah 1, 2, 3, 7, 8, 10. Ya. Kemudian pada saat ngecas injektor kan, kita tahu bahwasanya kondisinya itu dengan menggunakan tool yang disebut dengan injektor head gig ya. Seperti ini, Pak. Ya. Injektor head gig. Kemudian nanti di bagian atas di sini itu terdapat ini ya, ini gambarannya. Nanti ada perbedaan ketinggian antara sisi dari sisi dari root ini. Nanti ada semacam berjenjang seperti itu, ya. Nanti yang diratakan adalah di bagian yang bawahnya terhadap permukaan dari head gig ini. Ya, ketika dia kurang ataupun kondisinya itu terlalu nongol, maka nanti kita kurangi adjuster screw-nya. Ya, adjuster screw ini kita kurangin seperti itu. Ya, ketika dia itu kurang rata, dan ketika kata dia lebih tenggelam, maka ini yang kita tambahin. Kita tambahin untuk meratakan permukaannya dari rootnya itu terhadap body dari head gig-nya itu. Simpel kok untuk injektor, simpel banget posisinya.
Nah saja nanti pastikan saja dia memang benar-benar duduk di bagian permukaan silinder head ya, di area sininya. Seperti itu. Nah, setelah sudah rata permukaannya ya, maka nanti barulah kita kencangin lock nutnya dengan torsi sebesar lebih kurang 100 plus minus 10 Newton atau lebih kurang 10 kilo ya. Nah, ini sih cara metode pada saat adjustment injektornya ya, seperti itu. Sebelumnya apakah pernah mengalami deviasi Bapak-bapak pada saat melakukan adjustment injektor di job setnya masing-masing? Halo, halo? Dari Arya, dari BKB, apakah pernah mengalami deviasi dalam melaksanakan adjustment injektor? Atau malah nggak bisa di-adjustment sama sekali? Seperti itu. Baik itu valve-nya maupun injektornya, Pak. Karena ini Pak Agus, kita kan terbiasa dengan just valve gitu ya, just valve. Jarang ada yang just injektor itu kan, baru di engine cat gitu kan. Atau memang ya udah nggak usah di just dah gitu. Gantinya terus ganti wae. Betul Pak. Jadi sebenarnya tujuan kita mengejas injektor adalah untuk memposisikan upper plunger sama lower plunger yang ada di injektornya Caterpillar itu memang posisinya posisi netral lah, intinya seperti itu. Karena kan tadi yang namanya benda bergesekan di dalam sana ya tentunya akan mengalami kausan. Ya, jadi untuk menghilangkan ataupun mengembalikan kondisinya efek dari kausan tersebut maka dilakukan pengejasan injektor. Seperti itu. Ya. Kalau paling tinggi HM-nya berapa ya di sana ya rata-rata di BKB itu? Pak Mas Mugibin ataupun Pak Zaki di unitnya itu ya? Tertinggi di 17.000 Pak. 17 ribuan ya. Saya ingin memperlihatkan Pak bahwasannya kondisi ini Pak ya. Nah, inilah efeknya ya. Efeknya jika kita itu kalau di awal kurang memaintain engine kita Pak ya. Ini adalah salah satu kondisi yang terjadi di job set ya. Kalau kita perhatikan ini sempat bisa dikatakan nggak bisa di-adjust dia malah. Dalam arti kata itu ini sudah mentok, skrunya sudah mentok, tapi valve clearance-nya kok belum nggak dapat gitu. Ya, ternyata kita coba lihat terjadinya di bagian lower dari adjuster screw-nya itu mengalami kausan seperti ini, Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini. Dan tentunya di bagian button ini pun juga akan mengalami kausan. Seperti itu. Ya. Ini, Pak. Kondisinya jika dia tidak bisa di-adjust. Nah, ini kondisinya bersama dengan injektornya, Pak. Kemudian, nah ini O-ringnya sampai putus. Ya. Sampai putus. Karena apa ya? Yang namanya O-ring yang punya umur, Pak ya. Ini kondisinya belum kita apa-apain, Pak. Tapi ini adjuster screw-nya sudah habis di bagian atasnya ini, Pak. Cuman baru kita lepas, kita lihat kondisinya udah nggak bisa di-adjust lagi seperti itu. Nah, nanti kalau udah seperti ini, Pak, ya maka nanti ya siap-siap aja nanti ngeluarin uang yang lebih ya untuk membeli beberapa part ini, Pak. Karena nanti beli buttonnya, beli O-ringnya, beli adjuster screw-nya, nutnya ya mungkin bisa kita reuse lah seperti itu. Kemudian nanti bisa saja efeknya nanti ke sini dia. Ya, di bagian roller armnya ini telah terjadi yang namanya kontak stress fatigue ya. Kemudian nanti di bagian camshaftnya juga sama. Kalau udah seperti ini Pak, ya mau nggak mau ya walaupun urusannya sedikit ya. Secara Caterpillar kan camshaftnya ya order AC ya, baik itu sisi kiri maupun sisi kanan. Seperti itu.
itu ini bagus apa? Ada yang tanya itu dulu mungkin. Itu kalau ausnya roller rocker arm atau camshaft itu bisa bertahan berapa lama ya? Biasanya kan bos kayak gitu tuh bos. Pak, ini Iya. temuan apa gas balap camshaftnya aus gitu kan. Nah, seberapa parah ausnya ya kan? Bisa tahan berapa lama lagi? Wah, itu yang repot ini. Mungkin ada pengalaman nih teman-teman atau di BKB atau Aria itu atau memang nggak pernah aus itu. Atau aus langsung ganti engine SI gitu. Ya, ya. Mungkin bisa ditanyain ke Pak Agus dulu. Mumpung ini Pak Agus kan dulu ada experience juga kan off-road engine kayak di komik Adaro dulu. Jangan malu-malu. Mungkin dari Baya bisa nanya juga Pak Adi mungkin. Atau belum pernah ini Pak, belum pernah menemukan kondisi-kondisi yang abnormal seperti ini Pak ya. Jadi kalau memang belum pernah, ini itu menandakan memang maintenance unitnya itu ya bisa dikatakan baik lah. Tapi jangan sampai nanti ada bom waktu di belakangnya seperti itu. Khawatirnya seperti itu Pak Jepeng. Dua kemungkinan, berjalan dengan baik continue atau memang nggak berjalan sama sekali. Nanti ketahuannya pas trouble aja kayak di SMS kemarin tuh. Ada SAM-nya lagi kritis, pompanya cuma satu di situ, camshaft-nya kena. Ya udah ribut kemana-mana, jadi yang nyari camshaft akhirnya minjem dapatnya di Trakindo. Karena kan kalau ngorder camshaft itu datanya bisa 2 bulan Pak Agus, jadi nggak bisa langsung datang. Dan celakanya kita nggak punya rotatable, seluruh Pama itu nggak punya. Kecuali dulu kan di Adaro masih punya kita, stokin cylinder head 4, ya kan, camshaft-nya 4, ya, rocker arm dan seterusnya. Kalau di Joseph lain kayaknya ya belum ada lah. Gitu. Mudah-mudahan nanti adalah suatu saat. Karena memang ini ya, kalau saya coba beberapa kali komunikasi dengan timnya Trakindo yang di Palembang itu, memang regulasinya yang membuat mereka tuh agak keteteran dalam ini ya, dalam mendatangkan part-part yang berbau-bau metal seperti ini. Jadi sangat sulit ternyata Pak Jack dari mereka terkait dengan regulasi pemerintah ataupun regulasi dari manajemen Trakindo itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa banyak nyetok barang-barang seperti ini Pak Jack. Iya Pak, mereka nggak mau nyetok. Pamanya yang harus nyetok karena kalau ngarapin Trakindo kan dia customernya Pama kan kecil banget. Dia lebih cenderung ke Tis atau Sis atau Buma gitu. Yang populasi unitnya catnya banyak. Kalau di Pama kan cuma dipompa sama drilling aja unitnya. Makanya nggak mau dia. Kecuali kalau kita punya ini ya perjanjian di awal gitu ya. Kayak di Trakindo Tanjung dulu kan kayak gitu kita sistemnya. Kita forecast setahun, nah baru mereka mau bagus. Kalau ngarapin stok mereka nggak mau. Makanya ya suka nggak suka, seneng nggak seneng ya kita harus stok sendiri, terutama di SSE ya dengan unit pompa yang cukup banyak, lifetime tinggi ya. Pengalaman kami di 18.000 up itu udah mulai pada kena itu. Nah, shaft rocker arm, camshaft gitu ya. Ya jangan sampai nanti panen ya kan kita nggak punya rotatable stok, sementara unitnya pompanya harus operasi. Nah ini yang repot, dipaksain malah tambah parah gitu kan. Makanya saya nanya, ada yang pernah case nggak ya di camshaft aus masih disuruh operasi, pokoknya harus operasi gitu. ya mungkin itu bagus. Monggo Pak, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tanya Pak. Monggo Pak Den. Ya, ini memang ada case camshaft sama rollernya yang sudah gopeng-gopeng itu, unitnya sudah 40.000 up. Tapi operasinya di waterfill. Jadi sementara kita ceng rocker armnya dulu. Camshaftnya masih pakai yang untuk repair camshaft itu sudah ada yang pernah berhasil nggak? Yang infonya di Trakindo ya repairnya, maksudnya awet gitu. Jadi di Trakindo itu nanti kita akan ditawarin Pak Din ya. Ditawarin yang pertama adalah produk remannya mereka, kemudian yang kedua memang produk brand new-nya mereka Pak. Seperti itu. Ya tergantung dari kita Pak, kita mau milih yang mana. Tentunya nanti basis kita adalah terkait dengan cost Pak ya. Kemarin itu sempat ada yang unik Pak. Ya.
waktu kita join inspeksi di Trakindo Palembang itu kondisi camshop yang sebelah kiri itu memang aus. Kemudian tiba-tiba dia naikin orderan sekalian yang kanan. Kemudian alasannya apa? Alasannya adalah adanya semacam PSN lah dari mereka itu untuk camshop ini ternyata Pak. Yang ngomongnya ukuran dari cam loop-nya itu lebih lebar dan segala macam lainnya seperti itu. Ya. Tapi satu sisi dia juga mengeluarkan produknya Reman itu Pak Adin. Ya. Jadi memang kita dari yang ada di set pun juga harus mikirkan ini ya, mikirkan cost overhaul. Karena cost overhaulnya dia itu Pak, ya kondisi normal saja itu udah bisa sampai 1 M Pak. Ya 1 M. Belum lagi kalau ada sukses yang besar-besar seperti itu, mungkin bisa lebih 1,5 seperti itu untuk costnya. Ya. Karena tahu sendiri harganya pun juga relatif lebih mahal. Jadi kembali lagi ke Pak Adin ya, kondisi cost kita yang ada di set, kita mau milih yang mana seperti itu, Pak. Ya. Kita mau ngambil yang Reman, nanti kalau kita ambil Reman nanti yang jelas di match score kita itu diambil oleh mereka, seperti itu. Nanti kita akan dapat potongan harga. Tapi kalau kita ngambil yang brand new, maka ya harganya yang mutlak seperti itu, gitu Pak Adin. Jadi bukan berarti yang punya kita itu dibawa mereka repair, kemudian baru dipasang lagi, nggak seperti itu metodenya Pak Adin. Sudah untuk camshopnya sendiri harganya terpaut berapa ya? Oh, aduh. Kemarin tuh ada oretan yang cuman ketinggalan di set itu Pak Adin. Lumayan harganya selisihnya Pak Adin. Mungkin Pak Jika yang lebih persis tahu harganya. Ya, bentar saya cari dulu Pak Adin. Kemarin habis urusin yang SMMS itu. Jadi sekitar separuhnya lah kurang lebih. Ya, nanti damage score-nya itu dihargai 30% dari harga baru biasanya Pak. Damage score-nya. Iya. Kalau CAT ini kan kalau kita PTA head cylinder head itu kan nggak sama camshaft sama rocker armnya gitu ya Mas Cepi kayaknya. Ninggal camshaft sama rocker arm ya. Iya, karena cylinder head itu ya cuman cylinder head sama valve-nya aja ya, valve set lah gitu. Order baru pun juga kayak gitu. Ya, jadi kalau kita mau ganti cylinder head atau program top overhaul ya harus order cylinder head, orderin camshaft, orderin rocker arm dan relatednya ya. Itu ya Pak Agus ya. Mungkin Pak Agus yang sering bolak-balik ke Trakindo. Betul Pak, ya. Ya alhamdulillah kita kemarin di MTBU udah mulai nyicil-nyicil nih Pak Jeb. Ya kita sudah order 2 kali cylinder head gitu kan. Kemudian untuk partnya pun ini kita sudah mau mulai running nih. Soalnya nanti semester 2 kita langsung go kan. Untuk menarik unit-unit yang sudah di 20.000, ini kita coba top overhaul sendiri gitu. Itu sudah mulai kita cicil nih. Baik itu toolnya maupun dari spare partnya ini udah mulai kita nyicil ini. Sejak di awal tahun kemarin. Di kopi Pak Agus, Pak Jabika. Ya, dibayarkan engine-nya cukup banyak ya. Dan lifetime-nya saya rasa juga udah pada tinggi Pak Adin. Atau nanti coba kita ini Pak Adin ya, undang Pak Agus juga ya, sharing atau diskusi sama tim planner, tim Pak Abi itu, Pak Budik Karul Umam itu, dan Pak Seksonnya. Nanti strateginya kira-kira seperti apa itu. Jangan sampai nanti kita terlambat mempersiapkan rotatable komponen khususnya yang ini ya, yang pasti rusak ya seperti camshaft dan teman-temannya ini. Ketika unitnya bus, nah akan jadi repot karena isu dewatering itu masih ada sampai sekarang ya, walaupun curah hujan udah mulai turun gitu ya Pak Adin. Nanti dibantu arrange saja Pak Adin meetingnya, kalau memang dibutuhkan saya dan Pak Agus siap inilah sharing atau diskusi lah dengan teman-teman Plan 1 Baya Pak Adin. Ya, kayaknya kita mau promote untuk invest head cylinder gitu sama yang lain-lain kayaknya udah numpuk semuanya nggak pernah direncanakan untuk invest, jadi terkesannya banyak yang mau diinvest. Iya Pak. Banyak Pak, memang banyak.
Ya. Kalau Pak Abi saya rasa enak lah. Pak Abi orangnya juga ini ya, lincah dia. Kemarin aja dia dapat engine gratis itu yang CF itu, engine C27 sama komponen yang lain-lain. Ya saya rasa juga bisa dibantu lah ya. Siapin ya di area juga ya nanti ya Pak Ang ya mau dibantu sama Pak Zaki ya di BKP. Apalagi kemarin sempat ribut ya engine WP berapa tuh 519 ya yang mau dikirim ke ke TCMM ya itu belum clear juga itu dibahas juga di Vicon Q1 tadi. Baik Pak, ada lagi Pak yang mau ditanyain? Monggo. Ini sih untuk item-item yang ada di engine ya, yang perlu kita lakukan pemeriksaan ataupun pengukuran. Selebihnya nanti adalah terkait dengan attachment-nya ya, baik itu di sensor waterless ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Saya nggak tahu nih apakah forumnya ini sudah disamain semua belum Pak Jep ya? Terkait dengan forum PPM ini ya? Belum Pak, nanti coba di-share aja. Aku saya nyari-nyari belum dapat ini, nggak tahu saya nyimpannya di mana kemarin tuh forumnya. Oh. Di-share di grup KMC online saja bagus. Nanti kita. Ada KMC online ya? Boleh Pak. Ini siap, silakan. Terus silakan ada yang mau ditanyain teman-teman? Bagus. Ya, silakan. Melihat forum PPM tadi Pak. Iya. Gimana Mas? Solicin. Parlicin. Itu engine compressor-nya kayaknya itu Pak. Kekecilan ya? Di satunya kan KPA itu. Apa saya yang salah atau gimana ya? Iya, itu kan satunya KPA. Untuk nilainya kan dia ranknya kan maksimal 56. Apakah benar gitu atau gimana Pak ya? Oh ya maksudnya ini kekecilan atau kebesaran gitu ya? Iya, untuk kalau setahu saya biasanya KPA itu di 200-an atau berapa gitu Pak. Ini 2, sampai 6. MPA. Iya MPA kayaknya. Iya. Oke Mas Solicin ya. Masukannya apa banget ini? Biasa MPA kali itu bagus. Ya MPA nih Pak. Oh, soalnya kan dia 200 KPA ya. Kalau RPM 1000 berapa nih? RPM 1200-an dia 200 KPA. Iya. Thank you Mas Par. Yeah. Dikasih door prize lah Mas Par ini. Nanti saya kirimin alamatnya ya, nanti saya kirim hadiahnya. Ini serius ini. Sampai mau sabuk atau mau kaos? Ini namanya TO berbagi namanya nih Pak. Kaos Pak. Kaos ya sudah. Nanti kita minta Pak Wahyu dulu ya. Ntar Pak Wahyunya di sini. Pak minta kaos satu. Pak Wahyu. Habis kaosnya. Ada satu. Monggo ada lagi Pak yang mau ditanyain dan diskusikan lah. Nah. Ini memang enaknya sih kita melihat ini langsung. Kemarin katanya BKP udah ready tuh ininya, unitnya di workshop. Yang siap dilakukan GMC. Gimana? Modul gamesnya tadi di share Pak. Bisa Pak Arifin tak share ke grupnya ini ya, grupnya Games Online itu. Ikut gabung di sana nggak ya, Mas Arifin di grupnya itu? Udah ikut gabung itu Arifin tuh, udah masuk di grup itu. Sudah ya? Ya, coba tak share ke sana. Pokoknya keluar dari Jakarta. Monggo ada lagi Pak? Mungkin punya case apa terhadap engine-nya gitu kan? Karena kalau udah ini Pak ya, kalau udah talk over itu ya cukup ini ya, cukup banyak aktivitasnya ya. Jadi harapannya nanti
kalau bisa ready-kan partnya dulu kalau memang ini bisa direncanakan gitu kan. Kalau memang bisa direncanakan, ready-kan partnya dulu sehingga nanti tidak terjadi delay time yang cukup panjang seperti itu ya. Karena mungkin dulu para licin waktu di Adaro pun juga berapa hari Pak dulu top overall seperti itu dengan kondisi yang bisa dikatakan maksimal ya untuk base-nya, kemudian segala tool-toolnya gitu. Untuk persis harinya, wah kurang paham Pak itu Pak. Sudah mingguan itu Pak. Semingguan. Nah, kan kalau top overhaul itu kan kita mainnya di bagian cylinder head kan. Jadi ya kayak apa ya, aktivitas cylinder head kan yang banyak juga pengecekannya itu. Betul. Nah kami di MTBU nih Pak, kita udah ngorder special toolnya memang genuine semua nih Pak. Mulai dari mulai dari install sheet-nya, install gate valve-nya dan segala macamnya itu sudah genuine semua. Bahkan install bushing-nya pun juga genuine nih Pak, yang kita order nih. Datang semua ini, tinggal eksekusi aja. Ah, jadi ini komeknya MTBU. Insya Allah, mohon doanya aja Pak. Ini maka tuh di MTBU sudah digonggongkan ini, road to Comek pokoknya. Ada Pak Andri, Man itu. Ada Mas Tunggul. Iya itu. Tapi nggak dapat licin ya. Ini bajunya Sebenarnya lagi membujuk ini Pak Agus. Par, ini bajunya Par. Sebenarnya Pak Agus lagi membujuk Par. Kemarin bujukan saya ditolak mentah-mentah kemarin. Harusnya cetak par-par yang baru di sana Pak. Ya itu makanya alhamdulillah generasinya juga mulai. Nah, di sini biar nyetak juga, di area juga biar nyetak baru lagi di sini nanti. Regenerasi kan yang siap itu. Ada Zaki Pak. Atau Pak Agusnya dikirim ke area, Mas Paang. Boleh terberikan surat tugasnya Pak Jeb. Iya, ya 1 kali ST lah ya. Boleh. Saya aja kemarin dibikinin ini loh, ID permanen di KPCS loh. Wah, mantap ya. Biar bolak-balik ke sana katanya. Ya saya kan nggak mau sendiri, tapi kita bawa temen. Biar ada ini ya, alasan untuk balik ya Pak Jeb ya. Iya. Itu aja 4 mekaniknya KPCT tak geser ke KPCS. Wis aman. Oke teman-teman, di ini silakan ada yang nanya sama ini ya. Paling kritikalnya gini Pak Agus ya. Ketika ngelepas shaft rocker arm itu kan posisi olinya ada lubangnya ya Pak Agus ya. Betul. Nah, lubangnya jangan sampai ke atas ya, tapi ke bawah. Kalau ke atas itu otomatis kan nggak ada saluran olinya. Ya nanti pernah terjadi di set mana dulu itu lupa saya. Ya. Saya juga lupa Pak. Ujung-ujungnya engine-nya ganti AC. Itu Pak Agus. Bunyi kerucuk-kerucuk kan. Sekalinya habis PPM kebalik masang shaft rocker arm. Tapi nggak apa-apa lah, jadi pelajaran. Gitu. Silakan teman-teman ya, ini kesempatan yang momennya cukup langka ya kalau ini kita mumpung ada banyak ahli di sini, ada Pak Adin, Pak Aang, Pak mekanik juga ya. Saya rasa apa ya, disampaikan aja, jangan sungkan-sungkan Bapak kalau ada isu apapun lah. Jangan malu juga karena kita sifatnya adalah sharing dan diskusi ya. Jadi nggak ada yang lebih tahu atau apa, yang pintar atau yang belum pintar atau apa ya, sama saja kan, kita sama-sama belajar. Silakan Bapak. Untuk ngecek Blue Bay itu alternatifnya pakai apa Pak ya? Belum ada toolnya. Seperti yang pernah kita kerjakan di ini Mas Par ya, di Comek Adaro dulu waktu memang multi tool ini memang belum ada kan. Jadi kita coba terapkan dengan menggunakan Blue Bay Checker pada umumnya Mas Par ya. Hanya saja nanti pembacaannya itu memang bukan langsung dari host, maksudnya gini, adanya breeder gitu kan. Kemudian hostnya besar itu ya.
hostnya besar, silakan dikonversikan dengan host yang kecil. Seperti itu Mas Bar. Tapi nanti ya sulitnya adalah satuannya. Jadi nanti kita pakai satuannya ataupun nilai ya. Nilainya itu adalah nilai pada umumnya gitu. Yaitulah di maksimal 300 mm Hg gitu. Itu Mas Bar. Ya Pak, terima kasih Pak. Itu alternatif ya yang bisa kita coba kita terapkan seperti itu. Iya Pak. Ini Pak Nur ini laku banget dari tadi ya. Pak Nur laku banget dari tadi. Monggo, ada lagi Pak? Jika tidak ada kita kembalikan ke Pak Jevika. Pak Jev. Ya, oh sorry. Sorry, kemute. Gimana Pak Gus? Ya, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi seperti ini Pak Jev. Tidak paham semua ya teman-temannya. Besok udah mulai bisa ini ya. Nanti di-share aja Pak Gus di grup apa itu? Di grup WA. Oke. Pom PPM-nya. Siap langsung Pak Jev. Videonya itu video PPM kan dibikin ya kemarin sama Mas Solicin ya, Just Palep. Saya rasa juga bisa bantu teman-teman juga ya, memudahkan pada saat referensi lah ya. Nanti saya share. Terus butuh apa lagi ya teman-teman ya? Kalau yang SIS web udah bisa semua ya buka ya. Linknya sudah saya kasih ya. Terus username, password ya, cuman hanya saja nggak bisa dipakai bersamaan gitu ya. Ada batasan kayaknya untuk yang bisa login. Kemudian untuk ET Tool saya rasa sudah ini ya, sudah kita diskusikan semua. Terus kalau ada minta softwarenya nanti saya cari dulu ya, nanti saya kirim pakai Google Chrome kali ya ngirimnya karena cukup besar. Mentahan software ET Tool-nya gitu ya. Oke, untuk multi tool atau BlueBay udah dijelasin Pak Agus panjang lebar, saya juga ada videonya tadi udah kita putar. Saya rasa nanti tak kirim sekalian lah di grup ya, di grup semua. Ada lagi teman-teman yang dibutuhin kira-kira data-data atau apa gitu ya. Kalau untuk manual kan udah clear tadi ya, di SIS webnya udah ada semua, apapun yang teman-teman butuhkan, partbook ya, panduan error macam udah ada semua di situ. Tanya ini Mas JPK, ya, silakan Pak itu apa bisa diinstal dan difungsikan di laptop, 2 laptop gitu loh. Yang mana Pak? Sorry. Dengan satu lisensi. Sertifikat lisensi nggak bisa diinstal di lebih dari satu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena dia mengikat ke laptopnya. Jadi kalau kita misalkan laptopnya rusak nih, kita mau pindahin ke laptop lain, itu harus kita terkindo dulu. Dilepas yang lama, pasangin ke laptop yang baru. Jadi nggak bisa satu lisensi dipakai 2 laptop, nggak bisa. Di copy. Iya. Mungkin itu ya teman-teman, Bapak-Bapak dengarkan semua. Kalau nggak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat ya. Tidak terlepas di sini saja, ada grupnya kan. Jadi kalau teman-teman mau nanya silakan, kita fasilitasi. Kalau sungkan nanya di grup bisa WA saya atau WA Pak Agus ya, insya Allah akan kita support full untuk teman-teman semua. Terkait masalah list tool ya, yang dibutuhkan apa saja nanti kita bantu juga ya. Tapi kami nggak bisa bantu kalau terkait orderannya ya, karena memang kalau untuk order tool itu murni dari Bapak job set masing-masing ya, kami nggak bisa bantu kalau untuk order tool ya. Mungkin itu, silakan Pak Agus kalau ada ini lagi Pak Agus, tambah lagi Pak Agus. Intinya adalah kita siap support Pak Jev ya. Jika memang dari teman-teman butuh apa kita siap support. Ya, selagi kita bisa support, kita support. Ya, memang kalau tidak bisa kita support, kita akan eskalasi lagi ke atas gitu, Pak Jev ya. Ya. Nah, intinya itu tadi yang disampaikan Pak Agus ya. Jadi kalau memang PPM-nya belum rutin atau GMC-nya belum rutin, coba diputihkan saja dulu semuanya, dicek ya.
dicek camshafnya, ya, dicek rocker armnya ada aus atau tidak, ya, di download data ET-nya, deviasinya apa, datanya dibaca, dianalisa, kalau ada deviasi langsung di follow up secepatnya, jangan dibiarin gitu ya. Takutnya seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, terakumulasi di waktu tertentu, jadi panen, kita nggak punya rotable engine, nggak punya rotable cylinder head, dan part-part lainnya ya, akhirnya kasihan nanti teman-teman juga yang dikejar-kejar ya. Jangan sampai nanti ada pengalaman di salah satu job site nggak di bar engine kan jadi kurang pas lah ya. Itulah teman-teman ya. Dalam penyampaian ini kalau ada kata-kata kami yang kurang tepat, yang kurang pas, kami mohon maaf ya, karena kita masih belajar semua, proses belajar juga ya. Tapi intinya apa yang baik-baik dari materi yang sudah kita sampaikan diskusi yang tadi ya mohon segera diaplikasikan di lapangannya, Bapak. Jadi, jika ada kendala ya silakan disampaikan, nanti akan kita bantu. Mungkin itu dari saya. Mungkin closingnya dari Pak Agus saja kali ya. Saya yang buka, Pak Agus yang closing gitu. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeb ya dan teman-teman yang lainnya. Mungkin dari penyampaian kita kurang lebih 5 jam hari ini, saya berharap semoga ada 1-2 hal yang bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Walaupun hanya sedikit yang kami sharingkan seperti itu, karena memang keterbatasan waktu, kemudian tempat dan sebagainya. Paling tidaknya dari sedikit itu ada yang bermanfaat lah buat teman-teman yang ada di set. Baik Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, tidak panjang lebar lagi, kita akhiri sharing dan diskusi GMC online ini untuk unit multiflow dengan berdoa Pak. Kita saya pimpin doa, duduk siap gerak, berdoa dipersilakan. Buat saya Bu. Baik, selesai. Itu saja dari kami Pak. Mungkin Pak Jeb mau foto-foto dulu atau gimana Pak Jeb? Monggo Pak, silakan. Oh ya, absennya di 1 PAMA ya. Di 1 PAMA kode absennya GMC. Silakan diaktifkan ininya Pak. Saya nggak bisa moto-moto Pak Agus, gimana caranya ya? Itu tinggal di apa aja Pak Jeb? Dengan di press screen aja. Oh gitu. Ya. Ini Pak Agus lagi cuti ya? Kok bajunya keren gitu ya? Kayak baju jatah di PAMA Adaro dulu. Iya betul Pak. Jangan lupa ya nanti di absen, nanti kita dapat kaos dari Jakarta nanti. Ini kaosnya untuk sini nih, Mas Parlicin ini. Ada kaos, dia mintanya kaos loh. Padahal saya ada nawarin sabuk loh. Ya udah nggak apa-apa. Dikirimin ininya aja, alamatnya nanti saya transfer. Bukan transfer, saya kirim. Kaosnya Pak. Oke Pak, kita mulai sesi.